والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. وقد قال تعالى في القرآن العظيم: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وقال الله تعالى في آية أيضا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. صدق الله العظيم وصدق الرسول الكريم. Jemaah, Bapak Ibu, Ayah Bunda yang hari ini insyaallah kita dicintai dan disayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama dan yang paling utama, marilah kita selalu memuji dan memuja Allah Subhanahu wa Ta'ala di setiap dimanapun kita berada. Karena kewajiban seorang muslim ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kenikmatan, baik itu nikmat Islam, nikmat iman, maka wajib keluar dari lisan atau bibirnya dengan mengucapkan lafaz alhamdulillah. Bagi hadirin Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita kesehatan, itu adalah rezeki yang Allah berikan kepada kita. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita anak yang saleh dan salehah, maka itu adalah rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita diberikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kekayaan, maka semuanya adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka perlu kita syukuri nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita saat ini, sehingga kita bisa berjamaah salat Isya sampai nanti kita salat tarawih dan witir secara berjamaah. Ini adalah nikmat yang Allah berikan kepada kita. Maka keluar dari bibir kita, keluar dari lisan kita adalah lafaz yang paling utama kata baginda Rasulullah adalah alhamdulillah. Yang kedua, marilah kita kirim salawat serta salam kepada junjungan Nabi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah dan para malaikatnya pun sudah mau bersalawat kepada Nabi. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wasallimu taslima. Maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika Allah yang menciptakan hamba dan makhluknya mau bersalawat kepada Nabi, bahkan malaikat juga mau bersalawat dan salam kepada baginda Nabi, maka untuk itu juga kita sebagai umatnya baginda Rasulullah yang sangat cinta dan sayang kepada baginda Rasulullah, wajib kita untuk memberikan salam dan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Maka hadirin rahimakumullah, orang-orang yang senantiasa yang mau bersalawat kepada Nabi, insyaallah nanti kelak surga bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka jemaah, Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa kata Bapak Ibu? Cari tertahniah malam ini. Dompetnya sehat hari ini, malam ini.
pada akhirnya keluar. Kalau pada akhir keluar, dia berani bagi, ya. Kalau yang banyak rezeki dari Allah, maka banyak sedekah di bulan Ramadan. Sehingga kalau kita sudah banyak bersedekah, rezeki yang Allah titipkan kepada kita itu kita berikan kepada saudara-saudara kita, maka bukan berkurang Bapak Ibu, maka akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan macam-macam. Masalah rezeki ini titipan dari Allah ini sangat luar biasa. Kalau kita tidak amanah dititipkan oleh seseorang, ini perumpamaan kita dititipkan oleh seseorang sahabat kita, barang kita ini saya titipkan barang, maka apa yang kita haruskan, apa yang kita lakukan Bapak Ibu, harus dijaga dengan baik, bahkan dipoles, dijaga dengan sebaik-baiknya. Kalau sudah Allah menitipkan rezekinya, hartanya kepada kita, maka kita juga harus menjaganya dengan sebaik-baiknya. Tidak boleh kita semena-mena dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Al-Quran, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Ini ayat sangat terkenal. Ya. Barang siapa la in syakartum yang diberikan rezeki Allah Subhanahu wa Ta'ala disebutkannya, maka akan ditambah nikmat tersebut. Tetapi sebaliknya Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, rezeki yang dititipkan oleh Allah kita kubur, tidak kita ingkar kepadanya, maka azab Allah itu sangatlah tinggi. Maka Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tipe rezeki itu ada 3. Yang pertama, rezeki itu dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seluruh makhluk di muka bumi ini semuanya diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa terkecuali, baik itu kafir maupun iman. Coba Bapak Ibu ketika baca Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Sifat Allah itu ada 2, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Satunya Allah berikan rezeki sebanyak-banyaknya, tetapi khusus untuk orang-orang beriman diberikan yang sangat luar biasa rezekinya, bermanfaat bagi dirinya dan bagi orang lain. Maka di dalam Al-Quran surat Hud ayat 6 coba dicari. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidaklah aku ciptakan seluruh makhluk di muka bumi ini, kata Allah, semuanya kecuali aku akan berikan rezeki semua tanpa terkecuali. Maka rezeki kita itu takdir, rezeki yang diberikan oleh Allah itu tak akan tertukar dengan orang lain. Ya, bahkan rezeki yang tak ditakdirkan kepada kita tak akan juga nyampai kepada kita, makan kepada orang lain. Maka untuk itu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di hari yang keberapa Ibu? Yang keberapa? 25. Mau 25 apa malam 25? 25 puasanya besok. Benar ya? Nah, mungkin kita masih diberikan kesempatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tinggal beberapa hari lagi Ramadan akan meninggalkan kita. Ibarat kekasih seseorang ketika dia ingin pergi, kita hari itu haruslah bersedih dengan sesedih-sedihnya. Kenapa? Ramadan bulan yang penuh ampunan, rahmat dan terbebas dari api neraka ini sangat luar biasa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita. Maka jangan
sampai kesempatan mumpung Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kita kesehatan, mumpung Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita nyawa pada saat hari ini, malam ini. Belum tentu kita sampai di hari raya Idul Fitri. Tinggal 5 hari kembali. Ketika kita memberikan rezeki oleh Allah, mari kita infakkan fi sabilillah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Enggak usah banyak-banyak kalau itu. Yang penting kita mempunyai iman dan ihtisaban, mempunyai iman dan penuh perhitungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita menginfakkan, menzakatkan harta kita, menzakatkan diri kita, maka insyaAllah dengan penuh keikhlasan, ridha dan penuh iman dan ihtisaban, insyaAllah dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sekali lagi kita sama-sama menyalurkan harta kita, karena detik di bulan Ramadan ini adalah finish kita Islam. Ketika kita mau berlari, ada finishnya Bapak Ibu. Ketika finishnya sampai, maka artinya ada kewajiban di sana. Zakat yang kita keluarkan fi sabilillah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah ada penyalurnya masing-masing. Zakat mal di mana, zakat fitrah juga ada panitianya. Mari kita gunakan kesempatan ini yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebaik-baiknya, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala ridha dan mengampuni dosa-dosa kita di bulan Ramadan tahun ini. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala yang saat ini saya sampaikan kepada Allahumma barik lana fi Ramadan wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkailah kami di bulan Ramadan dan sampaikanlah kami kembali di tahun depan, yaitu bulan Ramadan. InsyaAllah kita bertemu lagi di bulan Ramadan yang akan datang. Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan umur kita, kalau Allah Subhanahu wa ta'ala tak menyampaikan umur kita, maka tandanya Allah Subhanahu wa ta'ala sayang kepada kita. Tanda kebahagiaan kata baginda Rasulullah, dua kebahagiaan orang mukmin itu, yang pertama adalah kebahagiaan ketika dia berbuka puasa. Dua saya tanya Bapak Ibu, ketika berpuasa bahagia? Ada tak cemburu tengok cendol di depan? Ada lagi tak sibuk di depan? Tak mungkin kan? Pasti bahagia. Oh, itu betul apa lagi? Budak-budak kecil. Oh, tak ada siapa apa lah. Ya, masih jaminkan. Akhirnya itu saking bahagianya orang beriman kata baginda Rasulullah. Ketika berbuka puasa pasti bahagia. Tak mungkin tak bahagia. Pasti sangat senang dan bahagia ketika berbuka puasa di bulan Ramadan. Yang kedua kata Nabi, kebahagiaan orang beriman itu adalah ketika ia dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, meninggal dunia, dipanggil oleh Allah. Nah, ini adalah kebahagiaan yang sejatinya. Ketika kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, adalah kehormatan dan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk orang-orang beriman. Terima kasih. Ada hidayah dari Allah, ada salahnya diri pribadi kami sendiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.